Shalom, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar pesan Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, ada beberapa jemaat yang baru kali ini datang sekian bulan mereka tidak bisa hadir ya karena keadaan pandemi atau COVID-19, tetapi mereka sudah pulang, kembali datang dan bersama dengan kita bergabung dan biar nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang juga ada pada pagi hari ini bersyukur kita masih tetap kuat terus ya. Datang di dalam rumah Tuhan, saya percaya dengan melalui pujian penyembahan, saya percaya melalui firman Tuhan, kita dikuatkan sehingga waktu badai datang, persoalan beban datang, kita masih tetap kuat. Saya hanya pesan dari atas mimbar, marilah kita jadi pengikut Tuhan, harus dengan orang yang sungguh-sungguh. Ya, jangan kita bersuam-suam. Kalau kita suam-suam, Tuhan akan muntahkan kita. Kita harus sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus supaya ada di dalam hidup kita. Memberikan kekuatan terus untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam hati saya untuk diteruskan kepada Bapak Ibu. Saya ajak kepada Bapak Ibu supaya mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-47. Semua sudah dapat Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang 47 dan 48. Haleluya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya 37 dan 38. 37 dan 38. Semua sudah dapat? Haleluya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang 37 sampai dengan 38. Saya membaca, Bapak Ibu boleh mendengar. Semua sudah dapat? Oke. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi saya membaca firman Tuhan ini biar firman ini betul-betul masuk di dalam pikiran hati kita dan kita merenungkan dan serta kita melakukan dalam hidup kita. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan marilah kita buka lagi-lagi di Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-19, tinggal dibalik ke sebelah saja. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu firman Tuhan ini ya disampaikan melalui murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita tahu sebelum mereka diberikan kuasa, mereka masih ada dalam kumpulan orang-orang yang berdosa dengan akal pikiran mereka. Tapi pada waktu itu janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 pertama, waktu hari Pentakosta, Tuhan minta kepada murid-muridnya, kamu kumpul di kamar loteng, kamu beribadah di situ. Nanti ada satu saat aku datang dan aku akan penuhin kamu dengan Roh Kudus.
Nah, kita melihat dengan ketaatan murid-murid, mereka tunggu di kamar loteng, mereka sama-sama mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat itu Roh Kudus penuhi mereka dengan lidah-lidah api yang begitu luar biasa. Mereka diberikan kuasa. Sesudah mereka diberikan kuasa, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai dengan berbahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh. Sesudah itu mereka mulai pergi. Pergi untuk apa? Menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tentang nama Tuhan Yesus. Mereka pergi di situ, kita melihat ada begitu banyak orang-orang berdosa yang ada. Pada waktu itu mereka menyampaikan dengan penuh kuasa. Apa yang terjadi di dalam ayatnya yang ke-37, tolong dikeluarkan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Waktu mereka mendengar perkataan-perkataan dari murid-murid, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain, di situ mereka menyampaikan kabar baik. Di situ firman Tuhan mengatakan hati mereka terharu. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Ya, sangat terharu. Hati mereka terharu. Karena apa? Karena ada kuasa yang keluar dari murid-murid ini. Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga perkataan-perkataan mereka mengandung kuasa. Jadi kalau perkataan-perkataan kita mengandung kuasa, apa yang kita katakan itu semua pasti orang dengar. Karena apa? Ada kuasa, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Pagi hari ini juga kita melihat, sesudah itu semua tanya, terharu. Kami harus mau berbuat apa? Tetapi ketiga murid ini yang penuh dengan kuasa, mereka katakan, bertobatlah dan memberikan dirimu dibaptis, maka kamu akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Penting loh sekali karunia Roh Kudus. Bertobatlah ya, dan berikan dirinya dibaptis. Ini penting. Ikut Tuhan Yesus, kalau tidak ada pertobatan itu percuma, sia-sia. Jadi di situ katakan bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Apa itu? Stop sudah hidup kita ini yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Sebelum kita jadi manusia yang baru, sebelum dibaptis, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu masih banyak. Maka itu penting sekali waktu sudah bertobat, berikan dirinya dibaptis. Baptis yang dikatakan baptis tenggelam, ditenggelamkan. Saya ingin sekali kalau bisa anak Tole dibawa ke sana. Tolong mohon maaf ya, supaya anak-anak kecil jangan dibawa dulu sementara ke gereja. Kalau nanti ada dari pemerintahan datang, nanti bisa. Ini semua lagi dari jemaat kita, saya percaya tidak. Melihat sesudah ini apa yang terjadi. Pada waktu mereka menyampaikan, mereka mulai masuk, ya, di mana? Di dalam rumah Tuhan. Pada waktu mereka masuk di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang lumpuh mulai dari kecil. Mereka lumpuh mulai dari kecil. Mereka duduk di rumah Tuhan, di gerbang indah. Pada waktu itu murid-murid dengan penuh kuasa, mereka masuk di depan rumah Tuhan, dia melihat ada pengemis. Memang kalau sudah lumpuh, sudah lumpuh rohani, lumpuh jasmani, sudah hidupnya sudah tidak bisa lagi. Jadi hanya jadi pengemis. Tetapi kita jangan putus asa. Pada waktu itu murid itu datang, mereka pengemis ini kiranya mau minta sedekah. Dan mereka berkata, emas dan perak tidak punya kepada aku. Aku hanya mempunyai Tuhan Yesus. Ayo bangkit kamu. Mereka jalan.
Dan pada waktu itu jalan, yang lumpuh itu lari naik kiri kanan, memberikan kesaksian bahwa inilah saya ditolong sama Tuhan dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua orang tercengang. Orang melihat luar biasa seperti ini. Tapi di dalam Kisah 3 ayatnya 19, ya, hanya yang Tuhan minta melalui ini supaya apa? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu kunci kesuksesan untuk supaya kita mengikuti Tuhan. Kita diberkati di dalam dunia, kita mendapatkan surga yang kekal di sana. Itu kuncinya satu, kita bertobat. Tapi kalau kita dalam mengiringi Tuhan, kehidupan kita ini tidak ada pertobatan, percuma. Coba kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 tolong dikeluarkan. 2 Korintus 5 ayatnya ke-17, agak cepat tolong diperhatikan ya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Tidak bisa ya. Ya. 2 Korintus 5, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dikatakan di sini, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah berikan dirinya dibaptis, bahkan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ini adalah orang-orang ciptaan baru. Beda loh, orang lama dengan orang baru itu beda sekali. Bahasanya kita tahu, kalau kita berbicara dengan orang-orang yang baru, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhi hatinya sudah dirubah, lain. Meskipun kita tidak kenal, kita berbicara aja kita bisa tahu bahwa orang ini adalah orang ciptaan baru. Oh, ini anak-anak Tuhan. Beda dengan orang dunia. Beda dengan orang dunia. Kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, itu hidup kita itu penuh dengan kasih. Suka memperhatikan orang. Suka menolong orang. Tidak suka menjegal-jegal. Tetapi suka memperhatikan dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Tapi kalau orang-orang dunia yang belum bertobat, lain. Pikirannya hanya ego, egois saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka itu kita jadi pengikut-pengikut Tuhan. Kita harus tahu kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama ini, kehidupan yang lama ini sudah harus dibuang. Kalau sifat-sifat yang keras, sifat-sifat yang pemberontak, sifat-sifat yang tidak mau taat, sifat-sifat yang tidak mau setia, dan lain-lain segala semua, itu harus buang. Apalagi kita ini sudah masuk di dalam pelayanan, itu harus. Bagaimana caranya? Satu, tidak mungkin bisa karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Pernah beberapa saat yang lalu, ada satu gereja, mereka membuat satu pameran. Pameran tentang apa? Tabiat. Ya. Dia katakan tabiat bisa berubah. Karena siapa? Karena Tuhan. Banyak orang bilang tabiat tidak bisa. Karakter itu tidak bisa. Tapi dia bilang bisa. Dia kasih aja di dalam firman Tuhan tentang Saulus. Saulus itu tabiatnya jelek sekali. Pintar orangnya. Muridnya Gamaliel, kaya. Titelnya banyak. Tapi tabiatnya jelek sekali. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik, berubah menjadi orang-orang yang diberkati. Tabiatnya berubah, pikirannya berubah, hatinya berubah. Kita harus percaya, kita harus punya iman. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mempunyai suami tabiatnya tidak baik. Orang Mandarin bilang picinya jelek sekali, keras dan lain-lain. Ibu-ibu jangan susah, berdoa minta kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang menjamah dia. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Bapak-bapak yang mempunyai istri yang tabiatnya jelek, sudah jangan kita susah. Kita berdoa saja sama Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11.
Chung Yu Iten ada waktunya pasti dia berubah. Kedua orang tua, papa mama, kalau anak-anak kita ini keras, tidak bisa diomong. Orang daerah timur sana bilang kepala batu. Kepala itu kok seperti batu. Diomong tidak bisa. Sudah, jangan takut. Ya, kita berdoa saja sama Tuhan. Nanti Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah. Dan mereka akan bisa menjadi baik. Kalau ada di antara kita punya suami atau istri atau anak-anak yang sifatnya jahat setengah mati. Tentu Tuhan itu tidak senang orang jahat. Sudahlah, kita berdoa, percaya. Kalau mereka mendengar firman, terus mendengar firman, lama-lama Tuhan rubah kepada mereka. Maka itu firman itu harus betul-betul diarahkan kepada jemaat ini supaya mereka itu bisa mendengar. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jangan kita takut. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang Tuhan mintakan kepada kita. Maka itu dia kasih contoh melalui siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Yohanes, Yakobus, ya. Petrus, Simon, Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 orang itu mereka pergi. Mereka sampaikan firman Tuhan, mereka sampaikan firman Tuhan. Hati orang-orang mendengar itu terharu. Karena apa? Karena punya kuasa. Kita semua yang ada di sini, pasti semua punya kuasa. Kita ngomong ada kuasa, kita ngomong ada kuasa. Saya teringat satu. Saya tiap pagi saya harus pergi berenang. Dan berenang itu biasanya karena yang kami berenang di satu tempat yang istilahnya number 1 di Surabaya. Jadi harus semua parkir teratur dan tidak sembarang untuk kita parkir kendaraan. Jadi kalau kita hanya pergi berenang disuruh parkir bagian bawah. Tapi saya coba, saya naik ke atas, saya minta kuasa Tuhan naik ke atas. Pada waktu naik ke atas biasanya harus pakai vale. Ya, tapi di situ tidak, kami taruh saja. Ya, kami berbicara dan lain-lain. Singkat cerita 2 hari 3 hari yang lalu, di situ tempat parkir agak kosong. Saya bersama dengan jemaat pergi situ, kami masuk parkir mobil di situ. Waktu parkir mobil situ, itu mobil biasa, mobil-mobil yang parkir itu mobil-mobil yang luar biasa. Kita juga pakai mobil yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus punya. Tapi pada waktu kita berhenti di situ, parkir di situ, tukang parkir sudah datang. Yang bagian tembak suhu itu sudah datang. Maksudnya mau kasih tahu kita tidak boleh parkir di sini. Dan pada waktu itu dia datang, tuh Roh Kudus hanya taruh di dalam hati saya. Engkau turun. Saya turun, saya tinggal angkat tangan kepada dia. Halo, oh iya Pak, silakan. Nah saya berpikir siapakah kita ini? Kita datang tidak dengan berjas seperti ini, kami datang dengan kaos celana pendek. Seperti mohon maaf, seperti orang-orang pengemis. Karena kalau kita mau pergi berenang, masa kita pergi berenang harus dengan berpakaian seperti ini. Tapi kita melihat yang saya mau berbicara, pada waktu kita turun, belum kita berbicara, dia sudah silakan Pak. Karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karunia Roh Kudus dikatakan Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul mau bertobat dan berikan dirinya dibaptis. Karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Sehingga pagi hari ini saya berbicara. Roh Kudus yang memberikan hikmat. Roh Kudus yang memberikan kuasa. Supaya menyampaikan kepada saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu di dalam ayatnya yang ke-19 dia katakan, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita ini perlu sadar. Kita senantiasa harus berusaha introspeksi diri. Sebentar kita akan, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita akan makan. Kita harus periksa diri. Kita ini sebenarnya masih simpan dosa berapa banyak. Kebencian-kebencian, kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hidup kita. Kita harus buang semua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanam yang jahat, tanam yang tidak benar, tabur yang salah, Bapak Ibu akan tuai. Maka itu pagi hari ini kita berusaha
supaya kita jadi orang berusaha tabur yang baik. Bagaimana bisa tabur yang baik kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Tolong Ibu Lo datang. Ya, dijemput saja, taruh bagian belakang ya. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Gak apa-apa sudah. Ya. Nah Bapak, jadi memang pertobatan itu penting sekali. Taruh bagian belakang sekali Bu ya. Ya, belakang sekali. Sekali. Kita dalam mengiringi Tuhan itu pertobatan penting sekali. Kalau kita jadi orang yang bertobat, kelihatan lemah lembutnya ada, segala semua. Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan senang kepada kita. Tapi kalau kita ini tidak ada pertobatan di dalam hidup ini, percuma. Mata Tuhan itu ada di mana-mana melihat perbuatan kita. Jadi penting sekali supaya pertobatan itu ada. Kalau di dalam Tuhan, Tuhan lihat kita hidup dalam pertobatan. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti menolong kepada kita. Tuhan pasti membuka jalan kepada kita. Juga di dalam dunia, kalau kita ada pertobatan, itu orang senang kepada kita. Orang senang kepada kita. Contoh. Ada mungkin ada di antara dibicarakan kepada, dinasihati, tidak mau dengar segala semua. Orang rasanya mohon maaf, orang dunia bilang cekek. Kok orang ini kok keras sekali ya. Diomongi kok susah ya. Dinasihati kok susah ya. Ya, biar aja. Coba kalau orang itu suka dengar. Ya, waduh anak ini baik ya. Orang ini baik ya. Pasti senantiasa dipikirkan bagaimana. Sama juga Bapak di surga. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya, Andre dan Kesia. Kamu jadi orang, ikut Tuhan harus mempunyai pertobatan betul-betul yang baik. Sehingga nanti, contoh saya bilang, Kesia. Ya, orang melihat, oh Kesia ini. Baik ya anaknya ya. Kalau diomongi mau dengar ya. Muka dalam itu sama. Muka dalam itu sama. Mulutnya berbicara bagus. Hatinya juga bagus. Tahu, oh senang. Aduh, saya punya anak, saya kasih sama dia ini. Yes, kalau dapat Kesia ini bagus. Senang. Kalau melihat juga Andre, dia seperti begitu. Kalau dia baik, pasti semua orang-orang tua juga kepingin, wah ini anak baik. Saya mau sodorkan anak saya. Saya mau kasihkan supaya mereka dijodohkan. Karena anak baik. Coba kalau anak yang keras kepala, anak yang tidak terimaan punya, ngamuan terus dan lain-lain. Boleh kamu di depan. Mukanya halus, berbicaranya halus. Tapi orang tahu. Pepatah Cina mengatakan, 知人知面不知心. Ya, 知人知面不知心. Muka kita tahu, segalanya semua, tetapi dalamnya kita tidak tahu. Dalamnya kita tidak tahu. Tetapi kita ingat Tuhan Yesus, dia melihat dalamnya. Ingat pada waktu Saul turun dari takhta, digantikan siapa harus menjadi raja. Diminta Isai punya anak, semua kumpul mereka di situ. Dikatakan Samuel mungkin yang A yang paling besar, yang B paling besar, C paling besar. Tidak, Tuhan bilang. Yang paling kecil, yang pendek itu yang ada di tengah-tengah hutan sana. Yang sedang mengembalakan kambing domba. Dia itu. Karena aku tidak melihat wajahnya, tidak lihat perawakannya. Tetapi aku lihat itu hati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, supaya biar kita ini yang ada. Hati-hati dilembutkan seperti Musa. Mana bisa Pak, memang pawaan sudah macam begitu, karakternya sudah begitu, itu picinya sudah begitu, tabiat sudah bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa saya berkata seperti ini? Saya kemarin renungkan firman Tuhan. Tuhan hanya kasih ingat kepada saya. Kamu lihat Saulus itu begitu jahat. Rencana pergi mau membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dia minta surat sakti dengan anak buahnya berangkat. Jahat yang begitu luar biasa. Tapi pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Tuhan ngomong, Saulus, Saulus. Dengan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Saulus, Saulus. Kenapa? Siapa kau ini? Aku Yesus. Saya salah apa? Kenapa?
pengikut-pengikutku, engkau bunuh, engkau kuburkan mereka, kau masukkan mereka penjara. Dan saat itu Saulus rebah, Saulus jatuh buta. Hari ketiga baru dia bisa melihat kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, biar perkataan ini bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terutama saya juga. Ya, supaya kita ini betul-betul harus bertobat. Harus berubah. Sifat-sifat ini, ego-ego ini, segala semua. Buang untuk apa? Ini kan kuncinya ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, kita nyanyi-nyanyi keplok dan lain-lain, selesai semua. Nanti habis selesai di belakang ada makan apa. Sebentar ada jual apa, kita belanja. Nanti sore lagi sebentar ada acara. Acara ramah tamah. Ulang tahun dari Bapak Gembala. Ulang tahun dari Ibu Ruth. Ulang tahun dari Ibu Retno. Makanan banyak semua. Jadi sebentar sore datang lagi. Ada makanan-makanan yang sudah disiap saji. Bukan siap saji, yaitu super mie dimasak begitu saja, tidak. Tetapi makanan yang sudah disiapkan. Bukan itu yang sebenarnya, itu ada fasilitas, ada berkat, oke kita makan. Tapi yang paling penting ini sekarang Bapak Ibu, kita mengikuti Tuhan, kita harus berubah. Mau sampai kapan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, apakah jemaat Surya Kebenaran ini yang Tuhan percayakan, digembalakan oleh Bapak, tidak ada berubah? Banyak sekali perubahan. Mereka katakan, Pak, anak-anak Bapak ini luar biasa sekarang Pak ya. Mereka berubah ya, luar biasa Pak ya. Wah, udah genah semua ini, sudah genah semua. Tetapi Tuhan masih menuntut kepada kita supaya sempurna. Karena Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti mana aku sempurna. Kita ini umur sudah tidak lama lagi. Sering orang panggil, istri saya udah panggil sama saya opa. Saya panggil dia oma. Ya berarti sudah opa, oma, tapi belum punya cucu. Ya sudah. Iya. Saya melihat Pak Sirait datang tadi. Andre cepat pegang Pak Sirait. Dia datang. Mana ibu? Ibu udah bisa lagi. Sudah tidak kuat lagi. Habis ini kita mau bawa ke rumah sakit angkatan laut. Karena apa? Jangan Pak, sudah gini panas badannya dan lain. Saya tahu bukan COVID-19, itu udah tua. Kapan lagi? Bisa tahan? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 tahun? Bukan kita mendoakan mereka orang tua ini jalan, sudah tidak. Tetapi Tuhan bilang 70, 80 penyakitan toh, sakit toh. Lihat Pak Toga Sirait sekarang sudah tidak melayani perjamuan kudus lagi. Sebenarnya masih bisa. Cuma kalau dia harus melayani perjamuan kudus, kita harus tuntun dia. Kita lihat Ibu Ripa. Ya, jalan masih. Iya, tadi mau suruh Ina pegang. Tidak Ina, Ibu Kris yang pegang. Kalau Ina kan hanya pegang tangannya saja. Iya kan? Pegang, klak, putus tangan. Kalau Ibu Kris kan peluk, mama, iya. Ya. Tidak tahu. Maka itu sekarang berusaha supaya kita jadi sempurna. Pulang di atas. Mahkota kemuliaan itu sudah tunggu kepada kita. Rumah yang berkat yang besar sudah menanti kita. Karena Bapa sudah pergi ke atas, siap tempat untuk kita. Jangan sampai kita pulang sampai di atas. Iblis karena saking jahatnya kita. Saking keras kepalanya kita. Mohon maaf, saking mokongnya kita. Waktu mati, setan sudah sambung. Takut, panas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini pertobatan ini penting sekali. Dan kita melihat. Orang kalau bertobat itu Tuhan senang. Persembahan-persembahannya diterima oleh Tuhan. Kita melihat Kejadian 4.
Ya, Kejadian 4 ayatnya yang pertama. Kejadian 4 ayatnya yang pertama. Saya membaca, semua sudah dapat Kejadian 4 ayat pertama. Saya berharap Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa membaca ya, mendengar. Lihat saya ke depan. Ya, ini saya lagi berbicara, lihat saya ke depan. Tidak usah yang lain-lain, ini bukan sekolah, tetapi lihat, ini ada kuasa yang turun ya melalui saya untuk kepada Bapak Ibu. Ya. Kejadian 4, Kain dan Habel. Saya baca, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala, kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel yang mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korbannya, persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kain dan Habel. Anak daripada siapa? Adam dan Hawa. Mereka ini lahir itu diizinkan Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi karena kita melihat Kain dan Habel ini, kenapa Kain punya persembahan tidak diterima Tuhan, Habel punya persembahan diterima Tuhan. Ya. Sekali lagi, kenapa Kain punya persembahan tidak diterima Tuhan, Habel diterima Tuhan. Dikatakan Kain diizinkan untuk bekerja sebagai petani. Habel juga dikasih untuk mengembalakan domba-dombanya. Tapi kita melihat hasil dari petani itu dia dapat. Kita tidak tahu hasilnya bagaimana dia dapat, kita tidak tahu, itu Tuhan yang tahu. Pada waktu itu dia persembahkan, Kain punya persembahan, tidak diindahkan Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin persembahannya tidak benar. Petani suka curi timbangan, petani suka tipu dan lain-lain segala semua. Tetapi dia ini Habel, dia sebagai gembala. Hak kesulungannya, bahkan dia memberikan yang terbaik sama Tuhan. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan indahkan. Kain dan Habel ya, sama-sama mempersembahkan. Kenapa Kain tidak diterima, Habel yang diterima? Karena kita tahu Habel, dia memberikan semua dari lubuk hati yang terdalam. Dia memberikan semua dari lubuk hati yang terdalam. Dia berikan dalam kekurangan. Dia lakukan semua apa yang ada, dia kasih. Bagaimana kita? Apakah kalau kita kasih? Ya. Tidak dengan segenap hati. Kita kasih dengan mencuri. Kita kasih dengan tidak benar. Tuhan tidak indahkan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Kalau kita mau diindahkan Tuhan. Kita mau diperhatikan Tuhan. Kita mau disayangi Tuhan. Belajar jadi orang, memberikan dengan sukacita, memberikan dengan hati yang tulus, jangan dalam keadaan terpaksa. Belajar, ada orang memberikan dalam keadaan terpaksa. Daripada diomongi terus, sudah. Aku ditegur terus, tidak, ditegur itu karena untuk demi kebaikan, ini adalah kebenaran firman. Mohon maaf, saya dikasih baju karena saya kemarin ulang tahun. Saya dikasih baju. Ya, tapi saya tahu orang yang memberikan baju ini karena dia tahu. Matius 10 ayat 42. Segelas air, setetes air,
kau berikan kepada hambaku. Tulis, keluarkan. Ya, namamu tercatat. Saya tahu. Dia pada waktu itu saya sedang duduk, orang ini datang bawa kasih sama saya ini baju. Saya berpikir baju apa? Oh ya, karena orang kasih saya harus terima. Dan saya tahu orang ini memberikan dengan ketulusan. Bapak kan pasti tahu anak-anaknya. Ya, dia memberikan dengan ketulusan. Oh ya, terima kasih. Saya bilang puji Tuhan. Tapi pada waktu saya terima itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Pakai kau. Engkau pakai. Besok pagi engkau pakai. Oh, Roh Kudus, karunia Roh Kudus tadi. Kau pakai. Saya lihat cocok apa tidak saya pakai. Cocok apa tidak. Tapi Tuhan bilang kau pakai. Sesudah orang pulang semua, saya langsung ambil. Saya coba pakai. Biasanya kalau saya pakai ini kecantol di sini, kecantol di sini, dah enak pakai. Tapi ini kok enak ya. Ganteng ya. Ganteng kan? Ya, ini peragawan salah-salah. Saya pakai. Wah, enak. Langsung saya bilang sama istri saya, ini saya pakai. Saya pakai, saya naik dulu di atas, saya mandi, saya turun lagi. Habis saya turun lagi, saya lihat di atas kursi sudah ada lagi satu batik. Persembahan juga. Kasih. Loh, siapa yang kasih? Ini batik siapa? Saya bilang. Saya kan tidak tahu. Cuma saya udah ngomong waktu saya ulang tahun, tolong jangan jam 12 malam gedor pintu, saya mau tidur. Gedor pintu, happy birthday, saya mau tidur lagi kan susah. Biar sudah saya tidur aja. Jadi mereka tahu. Tapi ada itu batik. Ini berbicara tentang korban, persembahan. Dan pada waktu itu saya pegang begini. Tuhan bilang, itu sore kau pakai. Nanti sore saya pakai, lihat. Itu sore kau pakai. Saya coba ini. Istri saya bilang, kalau begitu saya cuci dulu. Bayangkan tadi malam jam 9 malam dicuci. Yang satu itu dicuci, ini dicuci. Pak, kenapa? Memang istri saya biasa. Namanya istri. Dia mau suaminya semua baik, sehat dan lain-lain. Oh Pak, apa ada COVID? Tidak. Lebih baik kan kita cuci. Cuci istri saya. Dia cuci sampai jam 1 malam dia gantung. Habis dia gantung, pagi-pagi udah kering. Dia sudah disetrika. Saya pakai tadi malam. Wih enak ya. Ini baju coba ada lagi kan bagus ini. Cuma warnanya ini ada, warna lain lagi ada lagi. Oh bagus ini saya bilang. Tapi saya coba, oh enak ya. Kalau agak sedikit, tambah sedikit, setengah senti lagi, lebih besar lagi sedikit bagus. Tapi ini udah bagus. Sudah bagus ini. Tapi saya bilang, waduh enak. Nah kita melihat di sini, senang. Pasti juga yang saya pakai, yang kasih sama saya, mereka juga senang. Wih, saya kasih sama om ini, om pakai, dipakai untuk khotbah perjamuan kudus lagi. Biasanya kan saya baju putih kan. Tapi istri saya bilang, Papa pakai macam begini, keren Pak. Iya kan, keren Pak. Ini lihat ini, keren Pak. Kalau Papa pakai macam gini, keren Pak. Wah kayak anak muda. Kayak anak muda. Tapi kita melihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya senang. Dan juga kemarin ada yang korban, tolong dikeluarkan. Ya, saya bukan mau menceritakan, tapi ini berbicara tentang korban. Anak-anak muda itu mereka luar biasa, mereka datang malam-malam datang selesai ibadah mereka datang, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Om Herman Suhei. Ya. Dorang korban. Tolong dikasih besar sedikit. Ya, dikasih besar sedikit bisa? Ya, dikasih. Ya. Dorang taruh ini foto. Saya berpikir mereka dapat kemana foto saya ini ya. Saya berpikir-pikir, saya tanya kepada istri saya, lihat ini. Ya turun ke bawah, ya lihat ini boys ya. Saya pikir-pikir, ini foto di mana mereka dapat? Jadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala itu tidak bisa lari. Ya, dimanapun engkau lari, orang dapat. Lihat kita melihat, dikasih. Ibu Gembala lihat, boys kayak gini. Itu 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah oma. Gitu lah. Sekarang, dan bahkan mereka kasih, kita melihat di sini. Apa yang mereka buat? Bukan kue ulang tahunnya. Ini indah. Kemarin langsung
Saya terima, saya bilang, kamu anak-anak tidak boleh makan. Papa dulu yang makan, supaya anak-anakku diberkati. Tapi sebelumnya saya mendoakan mereka dengan iman. Ya, saya doakan. Tapi di situ sebelumnya makan saya melihat dulu. Mereka kasih sama saya berkat. Berkatnya apa? Di dalam kita melihat di sini ada Amsal 3 ayat 2. Ada 2 Korintus 1 ayat 2. Lanjut lagi di bawah ada Bilangan 6 ayat 24 dan 26. Mereka kasih ayat ini. Coba kita melihat, coba buka. Bilangan 6 ayat 24 dan 26. Ya, kita lihat. Ini berkat mereka kasih. Luar biasa. Sudah mendapatkan pastel tutup untuk dimakan. Dan juga ada kata-kata lagi di sini kita lihat. Bilangan 6 ayat 24. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Loh, kok sepotong-sepotong? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Lanjut. Ya. Karena panjang umur. Enggak. Tadi Bilangan. Tuhan, ya. Kita berdoa ya. Ini kita punya alat-alat ini masih agak rewel-rewel, jadi masih tetap berusaha. Ya, ini langsung Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Lanjut. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itu berkat yang luar biasa. Pastel tutup sih oke, makan kenyang. Tetapi yang saya mendapatkan berkat itu dari anak-anak saya yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng ini. Mereka kasih firman. Jadi betul saya jalan kemana-mana, Tuhan menyinari, Tuhan memberkati. Kita melihat lagi yang orang kasih ada 3. Amsal. Ya. Amsal. Ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Cinyo umur 63 karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ibu Retno karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bapak Gembala juga sama. Mereka anak-anak muda ngomong kepada Cinyo. Ya, tuh. Mereka anak-anak muda ngomong kepada Cinyo sama Bu Retno. Cinyo yang semangat ya. Ciayu ya. Bu Retno yang semangat ya. Jangan sakit-sakit ya. Kalau sakit-sakit nanti kita menikah, siapa yang dekor? Siapa yang dekor? Ibu Kris yang semangat ya. Jangan sakit-sakit ya. Kalau sakit-sakit segala semua kita menikah, siapa yang dekor? Lola sudah selesai. Yang lain ini masih banyak. Siapa yang dekor? Bapak Gembala yang semangat ya. Kalau tidak ada Bapak Gembala, siapa yang menuntun membimbing kita? Ini berkat. Lanjut Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, indah sekali ini. Indah sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu berkat. Ya, berkat. Pastel tutup itu berkat. Enak itu pastel tutup. Kemarin makan, enak. Tapi lebih indah lagi kalau kita beli itu pastel tutup tidak di luar, kita beli dari dalam. Ya, dari dalam jemaat ini. Ini kan banyak yang bisa pintar-pintar bikin pastel tutup. Beli bagian dalam itu indah. Karena Tuhan bilang memberkati kepada sesama seiman, memberkati di dalam sesama gereja. Kemarin saya sudah panggil, sebelum new normal ada PSBB. Untuk jualan-jualan di belakang semua saya yang pegang. Karena salah pegang nanti bisa kacau. Saya pegang. Jadi saya menentukan A, B, C, D. Tapi sekarang sudah new normal. Ya, sudah baru. Sudah bebas. Kemarin
di koran, Kapolri sudah katakan dia cabut semua larangan-larangan. Silakan bebas. Yang penting kita harus jaga protokol. Saya panggil kepada Sianita, saya panggil kepada Catherine. Minggu lalu om ini atau susu ini masih pegang untuk siapa yang menjual, siapa yang menjual, siapa yang menjual. Tapi mulai minggu depan kalian saya sudah tidak ikut campur lagi. Ya. Kalian yang menentukan kepada siapa. Cuma saya hanya minta pesan kepada siapa? Ke dalam. Karena itu adalah firman Tuhan. Galatia 6 ayat berapa? Ke dalam. Coba Andre lihat. Galatia 6 ayat berapa? Ke dalam. Kita pesan, kita memberkati dengan sesama seiman. Pagi ada, sore ada. Minta kepada mereka. Sebab yang mereka melayani ini bukan melayani manusia. Tapi mereka melayani Tuhan. Saya ingat dulu saudara Alex dan Alfred. Pada waktu itu mamanya yang masih menjual di belakang. Ya namanya orang kalau menjual lama-lama juga jadi jenuh. Ya tapi mamanya tidak pernah jenuh. Semangat terus. Tapi pada waktu itu anak-anaknya ngomong, Mama jualan di belakang. Betul mama sekarang ada di posisi atas. Tapi mama harus jual terus. Karena mama jual ini berikan untuk Tuhan. Memberikan hamba-hamba Tuhan makan. Mama jual terus. Mama jangan sampai tinggalkan. Mereka pesan. Tidak apa-apa. Tidak ada yang cuci piring, kami cuci piring. Jadi mereka ini dua-dua sinyo-sinyo dulu yang belum menikah. Cuci piring. Alex juga sudah kawin masih tetap cuci piring. Karena mereka tahu ini lakukan bukan untuk manusia. Lakukan untuk Tuhan. Jangan sampai lepas. Maka itu sebentar yang jual di sini Ibu Greta atas nama Alex dan Alfred. Ya. Yang menjual. Jual apa Pak? Nasi bogana. Ada yang pernah dengar? Nasi bogana. Bingung ya Pak ya? Nasi bogana itu model bagaimana? Oh noe, campur iki, jadilah bogana. Kemarin saya telepon kepada teman saya notaris. Dia main tanya sama saya, kapan Pak nasi bogana itu ada? Oh besok, saya minta 5. Jadi nonton, tolong sebentar, ya bagian atur itu konsumsi, siapkan untuk notaris Yohanes nasi bogana 5. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat korban. Tapi kalau kita mau berkorban, korban harus hati yang benar. Karena apa yang Tuhan katakan? Coba kita melihat di dalam Yesaya. Yesaya pertama ayatnya yang ke-10. Yesaya pertama ayatnya yang ke-10. Semua sudah dapat? Yesaya pertama ayatnya yang ke-10. Kita baca di atas itu perikopnya. Bertobat lebih baik daripada persembahan korban. Bertobat lebih baik dari persembahan korban. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak, kan kita kasih korban. Kenapa Bapak ngomong bertobat lebih baik daripada persembahan? Kalau kita tidak kasih persembahan, bagaimana? Tuhan itu tidak butuh persembahan orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak butuh. Tuhan bisa lakukan. Mana HP-nya Bapak? Tuhan bukan tidak bisa. Tuhan bisa. Ya, untuk memberkati kita. Saya kasih tunjuk kepada Bapak Ibu. Mohon maaf saya lupa sekali. Ya, mohon maaf sedikit. Ini satu. Lebih baik daripada persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu datang membawa persembahan, tetapi kehidupan Bapak ini tidak benar, Tuhan tolak. Seperti siapa? Kain.
hasilnya tidak benar, Tuhan tolak. Untuk apa? Kita sudah susah payah, kita datang mempersembahkan, tetapi Tuhan tolak. Belajar daripada Habel. Dia mau mempersembahkan dengan tulus, dengan kesungguhan, keseriusan hati. Dengan sukacita. Tuhan itu senang, Tuhan terima itu persembahan. Maka itu firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau melayani aku, sebelum engkau ada di atas mimbar ini, ada di atas mezbamu, kau bereskan dulu. Dengan mungkin ada dengan kamu di antara lain yang belum akor, belum bawo. Bereskan dulu. Kalau tidak kita melayani, Tuhan hanya begini. Gitu. Kita sebentar yang melayani perjamuan kudus. Saya yang akan memimpin. Kalau saya tidak benar saya melayani, bisa saya sampaikan. Tetapi Tuhan menolak untuk apa? Bapak Ibu sebentar pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, membawakan kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu tidak benar, percuma Tuhan tolak. Apa untungnya? Bapak Ibu sebentar yang akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tidak benar juga makan. Oke, roti dimakan, anggurnya diminum. Tapi Tuhan bilang, hai kamu pembuat kejahatan. Tolak, kan tidak ada gunanya. Yang tahu itu kita dan Tuhan. Maka itu mari kita jadi orang berusaha supaya persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah kita melihat, saya berikan satu contoh. Tadi yang saya sudah ini. Ada barusan saja orang ini ditangkap di Amerika. Orang Indonesia. Uangnya 315 miliar. Dia suka mempersembahkan di rumah Tuhan, di gereja. Dia persembahkan bangun ini, bangun ini, bangun ini. Tapi ingat, kerjanya apa Bapak Ibu? Prostitusi online. Ya, dia jual. Dia jual anak-anak di bawah umur. Ambil dari Taiwan, ambil ini orang Indonesia, ambil dari Indonesia, ambil dari mana segalanya semua, jual di Amerika. Dia ditangkap sekarang sama polisi. Di situ dituliskan apa? Dia adalah konselor dari gereja. Coba bayangkan, dia adalah konselor dari gereja. Ditangkap. Untuk apa? Pada waktu dia ditangkap, gembalanya dengar. Katakan, mari kita sama-sama berdoa yang namanya si A ini. Dia sekarang ditangkap, kita berdoa. Jemaat ngomong apa? Ngapain kita doakan dia? Itu berdosa. Betul kan Pak Budia? Sudah berbuat dosa, untuk apa kita doakan dia? Ngapain kita doakan? Karena apa? Berbuat dosa. Saya melihat akhir zaman lagi saya baru dapat. Di daerah Jawa Barat. Ya, ada pelayan Tuhan. Ya, dia cabul sudah sekian lama 20 anak-anak di gereja. Coba lihat, di satu kapel diadakan dosa di situ. Segala orang tidak tahu, tertutup, tapi sekarang udah ditangkap. Ditangkap. Ini sekarang akhir zaman. Dosa-dosa itu masuk di dalam rumah Tuhan. Kita tahu kan, kita sudah tidak usah sebut lagi namanya. Sekarang tertahan di polisi. Nama Tuhan itu betul-betul sudah betul-betul dijual menjadi batu sandungan. Banyak orang mundur daripada Tuhan. Karena apa ini? Jadi mari, kadang kita berpikir kita bisa membawa persembahan. Tapi persembahan kita ini hasilnya dari hasil apa? Hasil keringat yang kita bekerja, kita datang mempersembahkan kepada Tuhan. Si oke-oke saja. Tapi kalau hasil dari yang tidak baik, kita bawa ke rumah Tuhan. Seperti Kain, bawa ke rumah Tuhan. Segalanya semua itu hilang. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah. Orang-orang di sekelilingi tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini yang persembahkan, lihat ini orang kaya. Mana yang berkenan dengan si janda miskin ini? Tuhan Yesus mengatakan, janda miskin ini
Dia memberikan 2 peser, dia berikan dalam kekurangan. Semua yang ada itu dia berikan. Kalau orang kaya kasih dalam kelebihan dia, semua bisa. Tapi lihat, dalam kekurangan Tuhan bisa berikan. Kita punya mic, itu ada rusak. Ada rusak mic itu pada waktu itu harus beli. Sebentar sampai harus beli. Jadi ini juga ini rusak ini kalau tidak kan bagaimana? Harus beli. Jadi jumlah uang 2.800.000 lebih. Ya. Andre berkata kepada saya, "Papa rusak. Bagaimana?" Kan perlu dipakai. New normal kan perlu nyanyi. Kan perlu dipakai. Gimana? Saya bilang gimana? Ada dana enggak? Ya ada. Tidak ada dana. Mau bagaimana lagi? Ya maka itu kita marilah jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Ya tidak ada dana. Jadi gimana? Ya sudah. Tiba-tiba ngobrol dan lain-lain. Ada seseorang mengatakan, "Pak, itu mic itu 2.800.000 saya beli, Pak." Loh, kamu yang beli? Iya. Saya tahu orang ini. Dia tidak berkelebihan uang. Dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan susah. Tapi dia mau melakukan, saya beli. Dia berikan dalam kekurangan. Ya, seperti janda ini, berikan dalam kekurangan. Mana Tuhan bilang, janda ini berikan dalam kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya, supaya kita jadi anak-anak Tuhan tahu. Jangan tunggu dulu kita berkelebihan baru kita kasih. Marilah belajar untuk memberikan dalam kekurangan. Ini baju saya tahu dibeli juga dalam kekurangan. Saya tahu, saya pegang ini, oh ini mahal ini. Ya, pasti dalam kekurangan. Tapi karena mereka punya iman, mereka jalankan. Karena mereka tahu Matius 10 ayat 42. Setetes air pun engkau korbankan kepada itu namanya sudah tercatat. Berikan dalam kekurangan. Kita berikan kepada Tuhan. Tuhan ada di surga. Sekarang ada di mana? Suku Lewi yang melayani Tuhan. Kita pakai. Supaya kita jadi bendaharanya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini firman Tuhan. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ada orang itu dia tidak percaya firman Tuhan. Saya tadi pagi jam 3 lebih, saya dibangunkan Tuhan. Saya dibangunkan Tuhan, saya berdoa. Tuhan hanya katakan kepada saya, minggu depan engkau beli, ini alat. 15 juta, minggu depan, ini minggu ini depan. Ini sekarang hari Minggu kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Minggu depan engkau beli. Loh saya bilang, Tuhan uang dari mana? Uang dari mana? Persembahan kita kumpul? Paling 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Masih jauh. Harga 15 juta lebih sampai 16 juta. Engkau beli. Kita berdoa minggu depan. Dia ada enggak? Dari mana dana? Tapi Tuhan suruh. Engkau beli. Tentu saya tidak pergi rampok. Saya pergi ke mana? Tidak. Saya bilang Tuhan engkau suruh beli, engkau siapkan dana. Engkau suruh beli, engkau siapkan dana. Semua udah tercukup. Tinggal ini aja kaki sama itu. Kedua, Tuhan ingatkan kepada saya, tolong gambar, mimbar. Ya. Tuhan ingatkan kepada saya, minggu depan juga engkau beli gambar ini, beli ini. Wah, ini Pak Herman bonek ya. Semua dana tidak ada, nanti mumek das kepala. Ya ini kita hanya, ini beli. Pak untuk apa beli Pak? Ini sekarang kan sudah pakai streaming. Dan mungkin pakai ini, tertutup kita. Ya, harus beli ini. Tuhan ini harga hampir 4 juta. Loh Tuhan, 16 juta tambah 4 juta, berapa jumlahnya uang? 20 sayang. 20. Dari mana ini uang 20? Tapi ini kita berbicara tentang iman. Tuhan suruh ya jalan saja.
Tuhan suruh ya jalan. Dalam mimpi Tuhan kasih tahu beli. Apa saya bilang cicu beli. Cicu beli. Enggak apa. Ya apa beli Pak? Pas. Ya kan? Saya omong si A beli. Ya apa semua. Tapi kita melihat di sini. Tuhan suruh beli. Cuma saya tidak tahu dengan cara apa. Pokoknya minggu depan kalau tidak ada, ya minggu depan pasti ada lagi. Tidak ada, minggu depan pasti ada lagi. Pokoknya Tuhan bilang beli. Cuma dia bilang minggu depan beli. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk siapa? Untuk bergaya-gaya? Tidak. Itu alat sudah diberangkatkan dari Semarang. Nanti siang sebentar sudah sampai. Ya, karena yang lain rusak. Jadi sebentar mungkin siang, Saudara Ivon pimpin pujian sudah bisa memakai. Harganya murah ini Pak. Ini murah punya, dapat untung ini anak. Andre bisa main dengan komputer, dia cari dapat yang paling murah. Nah Bapak Ibu, dari mana dana? Orang memberikan dalam kekurangan. Tuhan bilang, si janda ini memberikan dalam kekurangan. Apakah janda ini memberikan dalam kekurangan langsung dia mati miskin? Tidak. Apa janda yang di Sarfat dia berikan kepada Elia dalam kekurangan, dia bilang kalau saya kasih sekarang saya mati, saya tidak kasih saya mati, wes bawa sudah ini tidak apa-apa. Mati dia? Tidak. Tuhan katakan ditambahkan, pundi-pundi ditambahkan. Nah kita yang ada di sini, yang tidak berani, iman kita sama sekali iman hanya begini saja. Tapi saya percaya kita ini semua ini diberkati Tuhan. Mari, yang Tuhan minta kepada kita, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bertobat lebih baik. Maka itu kalau kita bertobat Bapak Ibu, itu indah. Kita melihat di dalam kisah Ayub. Tidak usah buka, saya cerita saja. Ayub pada waktu itu hartanya diambil semua, anak-anaknya diambil semua sampai penyakit yang begitu ini buat kepada dia. Itu adalah seizin Allah. Sesudah itu Ayub punya teman-teman mulai datang kepada Ayub, mulai berkata-kata kepada Ayub, mulai berdebat dengan Ayub sampai mulai dari Ayub 1, Ayub 2, Ayub 3, Ayub 4, mulai Ayub 45 terus sampai dengan Ayub 40. Berdebat saja terus. Ayub jengkel. Saya ini tidak berdosa. Saya ini orang saleh, takut akan Tuhan. Tidak pernah melakukan kejahatan dan lain-lain. Saya tidak, tapi teman-temannya ini terus kejar dia. Satu saat terakhir, Ayub berbicara dengan Elifaz. Elifaz memberikan dia nasihat, berbicara baik. Ya. Sesudah itu Ayub mulai berbicara lagi dengan Tuhan. Tuhan mulai menegur kepada Ayub. Ayub mulai sadar, tidak ngeyel lagi, tidak berontak lagi. Kita melihat Ayub 42. Tuhan rubah sama Ayub. Yang dari miskin, yang dari susah, penyakit tidak bisa disembuhkan. 42 Tuhan rubah kepada Ayub. Kenapa? Ayub mau bertobat. Secara manusia mengatakan tidak mungkin Ayub ini bisa diangkat kembali. Sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Tidak bisa lagi punya anak. Tapi Tuhan bisa buat. Rubah dia. 42 Tuhan memberkati kepada Ayub. Anak-anaknya menjadi yang cantik-cantik. Hartanya yang sudah diambil didobelkan 2 kali lipat. Dari mana bisa dirubah seperti ini? Itulah kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman. Kita perlu renungkan baik-baik. Maka itu yang Tuhan minta kepada kita. Pertobatan yang Tuhan minta. Ya. Manusia kita yang lama, sifat-sifat yang sedikit ketemu, sedikit tersinggung. Diomong sedikit, tidak bisa terima, marah. Dan lain-lain segala semua marah. Nah ini yang perlu dibuang. Kalau kita dalam mengiringi Tuhan masih seperti itu saja terus, percuma, tidak ada gunanya. Ayo kita minta sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan.
Semua bapak pasti kepingin anak-anak itu diberkati. Semua anak-anak bapak di dunia juga kepingin anak-anaknya diberkati. Saya juga kepingin anak-anak saya yang ada di sini semua tidak ada satu pun yang diberkati, tidak diberkati, semua diberkati. Kalau diberkati kan enak kan, tidak usah susah. Saya senang ini baju. Saya senang ini baju. Ya, Pak, yang sore Bapak pakai, senang, saya senang. Itu sore dibelikan oleh kedua anak saya, Andre dan Kesia. Mereka minta, tapi kirim minta, yes punya. Tadi malam sampai, ya, saya coba, saya senang. Tapi ini juga saya senang. Saya bisa, karena saya tahu yang memberikan ini adalah anak saya. Saya bisa ngomong, nanti belikan satu lagi ya, tapi kalau bisa yang agak besar sedikit. Ini sudah enak. Kalau bisa yang agak besar sedikit, yang warna yang keren lagi ya. Saya tidak malu, karena itu yang memberikan itu adalah anak saya. Coba anak pingitan, mau bicara, pendeta minta-minta. Tapi kalau saya tahu anak saya, yang mereka sudah bertobat betul-betul, saya bisa minta lagi. Tidak ada saya bilang, malu, tidak anak sendiri. Beli lagi ya, kalau ada yang kemarin kasih beli lagi satu ya, yang warnanya lebih keren lagi. Nanti minggu perjamuan kudus tak pakai lagi. Ya, enak dari mimbar langsung tabrak. Saya tidak tahu ini mungkin 1 juta mungkin. Enak, kok rasanya enak ya. Beli lagi. Yang warna pada perlu warna merah, semangat sedikit. Ya janganlah warna merah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Saya bisa berbicara seperti ini. Apa saya ini nyonyo? Tidak. Tidak. Tapi saya mau memacu anak-anak saya. Saya mau memberikan semangat kepada mereka. Engkau tidak pernah salah menabur yang benar. Apalagi engkau memberikan kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Kecuali kalau kau berikan kepada hamba Tuhan jadi prostitusi online di luar untuk gagas supaya bisa dapat cewek-cewek jual di luar itu. Ini pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bilang coba engkau praktek bicara dari atas mimbar. Saya tidak takut, saya bilang. Wong itu anak saya, gue pikirin, wong anak saya. Iya kan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa Tuhan katakan? Kita melihat di dalam ayat 10. Yesaya 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemah dan akan lemah dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Dia katakan di dalam ayatnya yang pertama, untuk apa itu korban banyak-banyak? Firman Tuhan, yang sudah jemuh akan korban-korban bakaran. Berupa domba, jantan, lemak, anak lembu, gemukan, darah lembu, jantan, dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ini kepada siapa? Kepada orang yang tidak bertobat. Ada berapa banyak orang tidak bertobat, dia datang mempersembahkan. Ada berapa banyak orang-orang jahat, Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu adalah menceritakan orang-orang jahat. Pada zaman Nuh kita melihat itu. Mereka juga pada zaman Abraham itu Sodom dan Gomora itu adalah orang-orang jahat yang tidak bertobat. Hai kamu orang Sodom dan Gomora. Untuk apa engkau persembahkan? Untuk apa kau persembahkan? Tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Saya tidak suka. Tapi kalau kita datang mempersembahkan dengan indah, kita kasih sama Tuhan. Tuhan ini, Tuhan geleng kepala. Aduh anakku. Tapi Tuhan mau terima itu persembahan dari anak-anak yang benar. Anak-anak yang mau berubah. Sebenarnya dalam keadaan pandemi seperti ini kita sebenarnya tidak perlu susah. Pak ini susah Pak, COVID-19 susah Pak. Bagaimana kerja? Memang secara akal manusia segalanya semua betul susah. Tapi kalau Tuhan mau itu
Tidak ada yang mustahil. Kita melihat pada zaman Ayub. Itu kan dalam keadaan titik terakhir. Ya. Kesusahan yang sangat-sangat terbawah. Tapi Tuhan bisa rubah. Ini dalam keadaan sepi Pak dan lain-lain segala semua oke. Ya. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Karena dia katakan di dalam Lukas 1 ayat 37, kita melihat di sini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita pindahkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia mau, dia buka jalan sama kita. Pas waktunya ada jalan keluar. Pas pada waktunya ada jalan keluar. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Semua ada waktu-waktunya, Tuhan itu indah. Kadang kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan belum kasih. Karena Tuhan tahu kalau saya kasih nanti jadi babak belur. Jadi karuan. Tapi Tuhan minta sama kita, tunggu sampai pada waktunya. Tuhan sudah melihat kepada kita, siap untuk diberkati. Gampang Tuhan kasih, plong, 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 plong. Tapi kalau kita jadi orang tidak bisa dipakai sama Tuhan, tidak bisa. Mana Tuhan mau kasih? Saya memikirkan, iya ya, hidup ini. Ada berapa banyak orang dalam keadaan COVID seperti ini. Susah semua, susah semua, susah semua. Saya berpikir kita juga tidak bekerja dan lain-lain. Tapi kok setiap hari itu Tuhan siapkan ya. Ya. Pas waktunya Tuhan siapkan ya. Pas waktunya Tuhan siapkan ya. Apa yang tidak pernah pikir, dengar, ada dalam hati, Tuhan berikannya. Karena apa? Karena kita ini hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saya sampaikan firman Tuhan ini. Tidak semua mendengar. Ada yang tidur. Ya terimalah tidurmu. Ada yang pikirannya ngawang-ngawang. Terimalah ngawang-ngawangmu. Tapi yang sungguh-sungguh mau terima itu. Dia imani. Percaya. Percaya. Maka itu kalau kita datang kepada di rumah Tuhan. Ini kita dengar. Kita dengar apa yang Tuhan mau berbicara sama kita. Oh ya, Tuhan minta bertobat lebih baik daripada persembahan. Kalau begitu saya harus bertobat dulu. Sudah bertobat, Tuhan angkat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan melihat, oh ini anakku luar biasa. Dia udah genap. Saya kirim berkat kepada dia. Dia kasih dengan satu kerendahan hati. Tuhan senang. Daripada tidak bertobat, dia memberikan dalam posisi sombong, angkuh. Kalau tidak ada saya mana bisa. Itu. Tapi kalau orang yang bertobat, dia bilang ini datang daripada Tuhan. Untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biar pagi hari ini. Tuhan pesan kepada saya. Kalau kita memberikan pengorbanan dengan tidak bertobat, Tuhan bilang percuma. Kita melihat di dalam Yesaya 1 ayat 15. Ayat 12 dulu. Ayat 12. Yesaya 1 ayat 12. Saya baca, tolong dikeluarkan juga. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baitku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Sore nanti saya berharap semua bisa hadir. Ya. Ibu Lo kalau bisa di rumah saja nanti dikirim. Ya. Sore saya berharap yang lain bisa hadir. Ya. Tapi kita datang ini ada perayaan.
Perayaan Bapak Gembala ulang tahun. Ya kan? Perayaan Ibu Ruth ulang tahun. Perayaan Ibu Retno ulang tahun. Perayaan. Dan ada yang datang membawa korban. Ini korban apa? Korban ini yang benar apa tidak? Kemarin dulu saya ditelepon kepada ibunya. Saya berpikir pagi-pagi ibunya telepon saya, kenapa? Pak, saya padahalnya memang sudah diinginkan Tuhan untuk ibadah yang season kedua sudah mulai. Tapi saya bilang satu aja dulu Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan sama saya yang kedua. Terus oke. Tapi ibunya bilang, Pak, hari Minggu sore bagaimana ibu-ibu ini, bapak-bapak ini kepingin untuk merayakan. Ya, merayakan ulang tahun Bapak. Saya berpikir, tidak usah. Ngapain, jangan. Covid kayak gini-gini, tidak usah cari gini. Tapi saya hanya berpikir, orang sudah punya liangsem. Tahu liangsem? Hati. Ya, orang sudah perhatian. Kenapa tidak? Ya bikin saja, tidak apa-apa. Saya langsung sabar. Buat apa? Nanti Ibu Gembala juga harus buat. Jadi Ibu Gembala sudah tentukan, oke, saya lakukan ini segala semua. Tetapi ini perayaan ini. Ya. Apa dari lubuk hati yang terdalam? Tapi saya percaya ini dari lubuk hati yang terdalam. Ya. Dari lubuk hati yang terdalam. Dengan kesungguhan. Merayakan semua ini dengan baik. Tapi kalau kita merayakan dengan hati yang busuk, hati yang jahat dan lain-lain, Tuhan bilang percuma, untuk apa? Baca lagi. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan yang tidak tahan, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Di sini mengatakan, ya, baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru. Bulan baru itu tanggal yang pertama. Persembahan. Ya. Habis itu, hari Sabat, hari Minggu. Atau ada perayaan-perayaan ini. Mari kita adakan perayaan dengan hati yang bersih. Bapak Ibu yang saya perlu tekankan. Kita belajar supaya kita jadi pengikut Tuhan itu. Ya, supaya hati kita itu dirubah sama Tuhan. Kalau ada yang jahat, buang. Pikiran yang jelek, buang. Dan lain-lain, suka rasani, buang. Jangan simpan. Manusia di luar melihat kalian itu bagus. Tapi Tuhan dari atas melihat, kok begini anak saya. Kok pelayan Tuhan kok seperti ini. Di sini tidak ada. Jangan. Karena apa? Kalau kita seperti itu, kita melihat di dalam ayat 15. Ayatnya yang ke-15 kita melihat. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya. Mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa saya sudah berdoa terus kok belum ada jawaban? Mungkin belum waktu. Tuhan, kenapa saya sudah berdoa terus, Tuhan, belum ada jawaban? Tuhan tahu isi hatimu, tujuannya apa. Tuhan, kenapa saya berdoa terus, Tuhan? Kenapa belum ada jawaban? Karena engkau dosa. Tuhan bilang, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong Bapak Ibu. Bukan telingaku kurang mendengar seruan daripada hambanya. Tapi penghalang itu dosa. Tolong. Saya bisa bicara kepada Bapak Ibu tentang ini dari mimbar. Tapi kalau saya dengan anak-anak saya tidak, saya langsung tuding. Kamu ini kok keras kepala kok jadi orang. Kamu ini kok tidak mau dengar-dengaran sih. Kamu kok ini, saya tuding anak saya. Dia mau marah bagaimana?
Kalau mungkin bapak ibu atau anak-anakku yang kekasihku tegur seperti itu, kan marah. Ini kalau mau marah kan tidak bisa. Bapak dewe. Padahal itu tujuan bagus. Sebab kalau kita hidup benar, kita jadi orang yang bertobat, kita doa sama Tuhan, Tuhan dengar. Kita melihat lagi di dalam ayatnya 6, Yesaya 1 ayat 6, Yesaya 1 ayat 16, basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Kok jadi orang kok jahat sekali sih? Berhentilah sudah, berbuat yang baik. Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita penuh dengan kasih, bantu orang, tolong orang. Apa yang kita bisa perbuat untuk mereka. Jangan jemu-jemu, Tuhan bilang berbuat baik-baik. Bagaimana urusan kita nanti, urusan kita itu urusan Tuhan. Kalau kita percaya ini firman. Kalau tidak percaya ya sabar dulu. Wong kantongku kasih pres, sabar dulu. Saya bersyukur anak saya ada, dia masih punya iman. Lonyo, kamu mau beli gini, dana tidak ada loh, tidak apa-apa ini ada nanti. Tapi nanti Tuhan tambah. Seperti mik. Loh, kamu beli. Tohon di duitnya. Ya Tuhan suruh. Dari mana uang? Wes boh, dah tahu. Ya bukti sebentar nanti datang. Ivon pegang mik baru. Pasti ini baju juga. Seperti itu. Pasti ini anak-anak kemarin. Mereka mempersembahkan. Itu makanan. Dengan di situ ada ayat-ayat yang luar biasa. Ya. Mereka memberikan dalam kekurangan. Pasti mereka beli, itu anak-anak muda, semua mereka beli, saya ada kirim ya kepada di grup. Mereka beli. Pasti mereka semua kumpul uang. Maka itu orang-orang tua. Mungkin ada anak-anak yang belum kumpul uang untuk beli itu roti, tanya, kamu ikut urun juga ya, urun. Terus bayar, durung katanya. Ya semua nanti kalau mama atau papa habis gajian tak kasih ya, bayarin yo. Gitu. Mereka dalam tidak punya uang, mereka berani. Sebab mereka korbankan di tempat yang benar. Tuhan bilang 11-12 suku. 11 suku itu dikasih untuk bekerja. Ada satu suku, suku Lewi, dia tidak bekerja. Dia hanya melayani Tuhan, dia melayani Tuhan, dia melayani Tuhan. Dari mana hasilnya? Dia dapat dari hasil kerjanya 1/10 bawa kepada dia. Kok enak? Ya memang ini sudah risiko jadi hamba Tuhan. Dipikir jadi hamba Tuhan ini betul-betul sebelum jadi diproses terus. Mau enggak kita melakukan ini? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat. Nanti saya minta juga pemusik siap-siap. Kita melihat di dalam ayat 18. Saya baca. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Tuhan bilang dosamu merah seperti kermisi. Tuhan sanggup putihkan kembali. Artinya apa? Marilah kita bertobat. Dikatakan di dalam ayat 9, jika kamu menurut dan mau mendengar. Kamu menurut dan mau bertobat, Tuhan bilang. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita kalau mau bertobat, kamu akan makan hasil baik. Makan hasil baik. Tapi mau enggak bertobat? Kadang kita omong mau. Enggak mau. Anggap aja tidak anggap. Biarkan. Gimana Tuhan mau buat apa sama kita?
Tentu ada bapak yang Tuhan percaya. Di rumah ada orang tua. Di gereja ada gembala. Di perusahaan ada pemimpin. Tapi di dalam gereja tentang rohani ini diomongi. Tentu Tuhan berbicara melalui hambanya. Memberikan nasihat. Tidak mau, ya sudah. Tuhan bilang, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengar baik-baik. Maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Berkat itu melimpah di dunia dan di akhirat. Tapi ayat 20 kita melihat. Ayatnya yang ke-20. Jika kamu melawan dan memberontak. Jika kamu melawan dan memberontak. Kadang diomongi kan melawan. Nggak mau apa? Kok atur-atur aja. Kok mau sekarang PTW. Kan ada seperti itu. Kan diomongi. Kan itu baik. Nggak mau. Biasa. Mau ngatur-ngatur aja. Biasa. Memaksa. Tidak. Karena kepengen. Supaya anak-anak kita itu diberkati. Kepengen anak-anak kita itu dipakai. Dan berontak marah. Tuhan bilang, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Pedang samurai gitu. Yang harganya 50 triliun. Ya, pedang samurai. Pak Yuli bilang 1 T 1 titik 10 T triliun. Kalau 5 T 50 triliun pedang gitu. Potong besi langsung tembus. Bukan toke lagi, pedang. Ya. Makan oleh pedang. Pedang itu bisa potong. Besi pun, baja pun ditaruh gini, potong langsung. Pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Bukan sungguh Pak Herman yang ngomong. Saya ini hanya dipakai. Saya ini hanya dipakai. Tapi Tuhan bilang, sungguh Tuhan yang mengucapkan. Dia mengucapkan apa? Melalui hambanya. Diingatkan. Saya percaya sudah sampai sekian dalam. Tuhan bawakan kita pada pagi hari ini. Karena Tuhan mau mengangkat kita ini adalah orang-orang yang setia. Bayangkan di dalam COVID-19 orang lain tidak beribadah. Kita tetap semangat terus. Jam 5 pagi semangat terus. Itu Tuhan perhitungkan semua. Makanya Tuhan hanya ulangi. Kasih tahu kepada kita. Mari saya minta pemusik, singer. Ayo kita sama-sama. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ayo semangat. Kita berusaha memeriksa diri. Agar supaya kita benar-benar hidup berkenan